Terus aku coba submit kayak gitu. Keluar kayak nomor siup, tanggal siup, file scan siup harus diisi. Ibu PT perorangan atau apa? PT perorangan, Pak. PT perorangan. Iya. Maksudnya di situ di atasnya nggak usah ini ya, nggak produsen segala macam udah ini. Aku tulisnya usaha dagang sih Pak, soalnya aku trader. UD. Iya. Bener kan ya Pak? Itu bukan ini kan, ke bawah lagi. Buatnya pakai OSS dulu. Ke buka mail dulu, ke akses aku dulu. Saya soalnya dulu zaman di PT ini benar-benar ada kelurahan, kecamatan. 2017 ya, waktu itu buat 2018. Itu pas perubahan saya. Oke, nomor itu udah ya. Tetap minta itu juga ya? Iya Pak, diminta siap gitu. Jadi harus bikin ya Pak, apa gimana? Harusnya sih nggak usah. Notifikasinya apa ya? Ini aku nggak ngeliat ya. Oh, dia kayak tulis nomor siup harus diisi, tanggal siup harus diisi, file scan siup harus diisi kayak gitu Pak. Ya, mungkin nanti minta bantuan IPSK aja Pak. Ibu di mana? Aku di Jakarta Utara. Jakarta Utara Pak. Jakarta Utara ke Pulau Mas ya, nanti IPSK-nya. Oh gitu ya. Oke. Baik Pak. Ya. Tapi ada laporan pajaknya juga nggak? Udah punya belum? Udah pernah bikin belum? Belum Pak. Ya mesti bikin lah. Soalnya PT-nya baru bikin bulan lalu. Oh ya nggak apa-apa sih harusnya. Kalau bulan lalu biasanya harus di ini dulu. Gimana? Diverifikasi dulu tuh. Ibu udah pernah ngecek terkait dengan konekti link di NSW apa belum? Ini kan ya Pak, yang CISA ya? Iya, ke CISA belum? Udah? Udah sih Pak, kemarin aku udah konekin. Ya harusnya sih udah sih Bu. Oh oke. Oh Pak, jadi saya mau tanya deh, tentang yang SPT itu lapornya caranya gimana dan kayak berkalanya setiap kapan ya Pak? Setiap tahun di bulan Maret. Oh, Maretnya nggak ada tanggalnya ya Pak? Terserah kapan aja? Akhir Maret biasanya. Oh, itu kalau pakai yang aplikasi M-Pajak itu bisa apa nggak sih Pak? Bisa, e-pajak bisa. Pakai e-pajak, laporan pakai e-pajak ya bisa. Oh, jadi tinggal masukin kalau belum ada penghasilan 000 gitu ya? Iya. Oh, Pak, terus saya mau tanya pajak pakai SPT aja. Oh, oke. Itu aja bisa kok. Planningnya harus daftar ke ini kok. Pak, saya mau tanya deh, kemarin pas bikin PT perorangan tuh saya ditanya jumlah karyawannya berapa gitu kan. Terus kalau isi 0 tuh nggak bisa Pak, jadi saya isi 1 kan. Terus begitu saya daftar, saya langsung dapat notifikasi kayak harus daftarin BPJS, daftarin apa banyak banget gitu Pak. Saya belum klik-klik semua, saya karena kurang paham kan. Jadi saya takut salah klik. Terus itu memang harus ya Pak ya? Bagaimana sih harusnya? Ya kalau memang diminta mau gimana lagi? Ada satu kan bisa aja. Kalau satu kan ibu sendiri yang sebagai ininya. Tapi dia tulisnya kayak jumlah karyawannya gitu sih Pak, bukan kayak pimpinan gitu. Beda kayaknya deh. Ya kalau satu kan cuma atas nama ibu doang kan bisa. NPWP sama BPJS-nya ada juga kan masing-masing. Ibu punya kan? Iya. Iya. Kalau udah diminta ya dilampirkan aja Bu. Nggak apa-apa kok. Cuma sebagai ini aja. Oke, baik. Oke. Jadi kesimpulannya gimana Pak ini yang SIUP? Ya mesti dirapin dulu administrasinya. Jadi bikin dulu ya? Iya. Oke, baik. Makasih ya Pak. Oke. Gimana? Belum. Iya nih kita. Iya, tapi belum hafal gitu. Iya. Kita mencari Dora dulu nih.
Iya, Doranya kemana Doranya? Masih masing-masing, tapi nggak apa-apa lah sekarang praktek aja. Karena cara online nggak bisa, sebenarnya sih hampir mirip sama. Kalau tadi kan udah masuk ke linknya ESKA, tinggal dipilih formnya tadi untuk pengisian pendaftaran ESK-nya. Misalkan kita sebagai contoh aja, yang tadi form ini, form kalau kita mau ekspor ke negara-negara ASEAN lah, itu ada form A3 namanya form D gitu. Delta atau beta? Delta. Kalau Bravo tuh yang non preference. Jadi form itu tergantung negara. Iya, tergantung negara tujuannya. Iya, kalau ada kerjasama pasti tinggal dirujuk aja nih inisial dari perjanjian itu sendiri. Misalkan Indonesia Jepang mungkin pakai IJ gitu. Kalau ASEAN Korea mungkin pakai AK gitu. Iya, form AK. Kalau kita mau ekspor ke Australia New Zealand kan kita ada dua. Ada kalau Australia aja nih, ada bisa menggunakan ASEAN Australia New Zealand ANZ atau bilateral Indonesia Australia, ya CEPA. Kalau ada iya IA form IA, SKA form IA. Tapi memang ada beberapa tahapan sih kalau memang yang sering ekspor. Biasanya itu ada fasilitas tersendiri terkait dengan form itu sendiri. Misalkan kita harus registrasi, kayak tadi kan udah mulai registrasi nih, registrasi. Nah itu nanti tinggal di ECOO verification gitu. Tinggal dipilih nih. Kalau misalkan kita mau ekspor ke ASEAN, kita ada namanya exporter registration. Jadi eksporter yang terregistrasi. Nah, kalau yang sering ekspor itu dia memiliki sertifikasi eksporter. Jadi certificate of exporter. Kartu yang sering karena dia bisa misalkan dalam satu hari bisa 7 kontainer atau 7 shipment gitu ke beberapa negara ASEAN gitu. Jadi dia bisa menggunakan DAB namanya, deklarasi asal barang. Coba nanti kita coba cek. Kalau kemarin kan ada form SKA yang lama kayak gini, ada kalau DAB itu cuman simple nama eksporternya, nama registrasinya gitu. Bisa dibuka nggak Mbak yang form DAB, deklarasi asal barang. Kalau ini kan yang form lama nih, format form lama tuh ya sebenarnya isi di formnya sini di online tuh sama semua. Nanti ngeprintnya keluarnya kayak gini gitu formatnya. Nah kalau DAB itu lebih simpel lagi, tidak perlu ada gini-gini lagi, tapi udah bisa di print di mana aja, bisa di packing list invoice-nya, komersialnya, atau di form apapun. Nanti ada kalau kita kan harus registrasi dulu kan. Nah nomor registrasi itu nanti keluar pada saat kita ngeprint tuh keluar kalau udah disetujui ya, udah diverifikasi sama PSKA, nanti keluar. Tinggal di print aja tuh exporter by siapa, nama norek-nya RX-nya apa gitu, nomor registrasinya gitu. Jadi bahwa barang tersebut memang diekspor oleh yang bersangkutan. Nanti di kolom sebelah kanan bawah itu cuma simpel sih, dia kecil aja ada semacam barcode-nya. Nah kalau di negara tujuan tuh dari barcode itu scan itu tinggal di scan aja udah keluar tuh dokumen semuanya. Karena kan kita juga submit juga semua dokumen. Ya packing list, invoice, PEB, ada COO gitu, structure ya, gitu. Bisa ditampilin nggak Mbak yang SK? Oh lagi di grup 2 ya? Gitu. Sebenarnya kalau di sini tinggal pindahin aja sebenarnya yang tadi itu, yang di packing list dan invoice itu tadi. Nah, ya. Ini kan cuma buat pelajaran aja. PT misalkan buat contoh aja, sesuai dengan kop suratnya, jangan di atas laptop, sayang laptopnya. PT hasil Pak Arief, maaf Pak. Ya. Ya, apakah Bapak yang ada di offline bisa, kalau bila tidak bisa menampilkan di Zoom,
Saya bisa tampilkan di sini, Pak. Mungkin saya bisa minta Oke, datanya ya biar bisa. saya masukkan. Boleh. Biar yang online bisa lihat Berarti juga. sini Pak, kirim ini Pak, export and import Iya. distribution. Ya, nama bayarnya. Mungkin bisa dibantu ya Pak Bu Marlin ya. Iya. Yang SKA yang ada format DAB nih. Departure date-nya yang Nah, bisa dilihat di sini di RW bill-nya. ini tapi Nggak jelas ya. Ya ngarang aja dah. Misalkan ini cuma buat contoh aja. Misalkan ini WB kan. Lain itu. Tanggalnya sebenarnya nggak ada. Departure-nya tanggal misalkan ya, Misalnya hari inilah gitu. 1 September. Ke bahasa Inggris ya. Iya. Terus September. soalnya berarti nih Maret Ya. lain. Max Line. Port discharge-nya berarti Kalau misalkan kita di bawah kan udah Malaysia nih. Mana nih Port Klang atau apa ya? berarti kalau ini Ya, terus kalau kita ekspor ke Malaysia Port Klang gitu. namanya apa? Port Klang. Klang ya. Singapura Pak. Enggak, ini cuma buat ini doang, tapi kan di sini CEO-nya Malaysia ini. Namanya gimana? Klang. Klang biasa aja. Ya. Ini kan dikosongin. Item number berarti ini 3 ya? Ya. 1, 2, 3. Oke. Ini berarti table ya, Pak? Atau sorry ini nanti jumlah kartonnya berapa nih? Misalkan di sini 100 pack CTN apa gitu. karton ya? Iya, sebenarnya sih di sini cuman CTN aja nggak apa-apa kan atau palet, karena kan tuh cuman ininya aja. Ini misalnya CTN, Ya. Ini berarti numbernya berarti 100 kan? 100. 100 CTN. Nah, ya, HS code-nya berapa tuh? Ini table-nya di sini juga apa nggak ada? Iya, di bawahnya ikutin sesuai dengan nomor urut ya. Itu misalnya ini 100, misalnya HS code-nya aku kosongin dulu nih Pak. Iya. Terus di sini berarti table atau table baru HS code. Table HS code-nya gitu. Ini table. Terus ini baru HS code ya. Berarti 500 chair. HS code ya. Ini 25. Kalau set gini nggak apa-apa, terusnya 25 aja ya? Iya, nggak apa-apa. Ya set aja sama, ikutin sesuai dengan ini. Jadi nggak boleh berbeda keterangan yang ada di backlist invoice dan COO gitu. Nah ini origin creation-nya saya berarti maksudnya apa? Semarang atau? Enggak. Tadi kan kalau memang produknya dari satu negara tulis di WO aja. Wholly Auction, karena tuh diekspor dari satu negara, bahan bakunya nggak mungkin dari negara lain. Apa Pak tadi Pak? Wholly Auction WO aja disingkat. WO. Tadi kan ada. Nah, kalau misalkan ada bahan baku impornya, misalkan paku gitu ya, kita mesti ngitung, cek lagi terkait dengan RVC-nya, hitungannya tuh sesuai dengan rumusnya tadi berapa tadi? Rumusnya kan bahan baku lokal, plus bahan baku impor, sesuai dengan yang ada di cost structure sih sebenarnya. Tambah bahan impor. Terus ada ini kalau ditampilkan di situ kan ada yang direct perhitungannya, ada yang indirect. Kalau di sini ada FOB price, value value of non-nya sama organic material, biasanya bahan baku impor, bahan baku lokal dibagi FOB gitu, kali 100%. Bahan baku import dikurangin ya? Ditambah. Berarti ini ditambah. FOB dikurang ya? Dikurangi. Berarti bahan baku lokal dikurang bahan baku impor ya? Iya. Dikurang bahan baku impor dibagi FOB price ya? Iya. Ya. Dibagi bahan baku lokal ya berarti ya?
Bukan FOB price dikurangin. Ini ya ada yang dua non- metode sih cara penghitungan. Ini yang direct cost ya. Kalau yang simpelnya yang biasa indirect itu gitu. Karena kita sesuaikan dengan yang ada di cost structure. Ya, disesuaikan dengan cost structure. Sebenarnya total dari cost structure dibagi FOB kali 100% gitu doang sih yang simpelnya. Nominalnya ini harus ada pembuktiannya atau enggak, Pak? Atau kita misalnya bisa terserah kita? Harus. Karena kan nanti nilainya itu akan menentukan apakah di bawah 40 atau enggak gitu. Mereka bakal cek kembali apakah iya pastinya pastinya ini. Iya pastinya. Makanya regional value content ini bisa mengetahui apakah ada kandungan bahan baku dari intra ASEAN atau enggak. Atau kalau memang bahan baku dari luar negara ASEAN, kita bisa menggunakan RCP. RCP kan ibaratnya bukan RVC lagi, tapi accumulation. Diakumulasi semua bahan baku dari non-partinya gitu. Jadi kalau misalkan RVC-nya nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Kan ini wholly option untuk produk misalkan hasil pertanian, hasil laut, hasil tambang. Ini juga dari bahan bakunya dari Jerman, sama Korea. Nah, kan ditambah-tambah tinggal. Nah, jadi misalkan bahan baku lokal berapa, bahan baku impornya berapa. Misalkan dari Jerman, dari Korea gitu, terus ditambah lagi ongkos produksi ya, mungkin bisa dilihat di cost structure di cost structure itu bisa dilihat di total semua dibagi FOB-nya berapa gitu kira-kira, baru dikali 100%. Yang gampang gitu. Kalau yang tadi itu agak rumit karena kan udah nentuin FOB duluan kita kan. FOB price dikurangin gitu. Iya, bingung kayak Jadi, gini sih. Karena kita buat ngitung kan, sedangkan kita mau misahin kan. Iya, kita kan mau misahin. Kalau yang direct, kita lebih banyak praktis yang indirect. Jadi semua bahan baku tambahin ongkos produksi semua seperti apa yang ada di cost structure, tinggal dibagi nilai FOB-nya. Gitu. Dibagi nilai FOB-nya. Kali di 100%, ketemu nih misalkan 60. Ya. 60. Berarti kalau RVC-nya itu 100 dikurangi 60, jadi 40. Atau di bawah itu nggak apa-apa. Gitu. Asal tidak melebihi dari 40% bahan baku impornya. Karena itu sebagai kesepakatan di dalam rule of origin. Misalkan kalau dengan India cuma bisa maksimal kandungan impornya itu 35%. Gitu. Bukan barang ekspor. Iya, gitu. Oke, lanjut. Terus kalau cuman ini ya, kosong kan, ya kalau memang produknya dari tadi ya hasil pertanian, hasil pertambangan, kelautan gitu ya, scrap itu kan memang berasal dari satu negara, nggak mungkin lagi campur-campur misalnya. Jadi coba wholly option aja gitu. Kecuali memang bahan bakunya kayak tadi Mas punya nih kandungan ada dari importasinya masih ditambah nih, misalkan RVC-nya berapa gitu. Karena ini wajibnya tadi untuk mengetahui kalau misalkan kita dituduh dumping. Jadi kita akan membela benar gitu kalau memang, dan Bapak juga bisa menunjukkan kalau ada bahan baku yang impor tapi diolah, diproduksi, lantas diekspor lagi, itu Bapak bisa minta pembebasan tarif biaya masuk tadi karena ada nilai tambah yang diolah gitu. Nanti pas waktu saat ekspor Bapak klaim nih ke bea cukai bahwa saya sudah store nih waktu pas saat importasi kan, tapi saya olah lagi diproduksi jadi ini, minta pembebasan tarif biaya masuk tadi yang 10, misalkan 5%, 10% gitu kan, sayang gitu kan, bisa buat ya, lumayan kayak gitu ya. Oke, next apaan lagi?
Tanggal. Belum, yang ini mungkin Kosong berat. kan? Beratnya kan total berapa nih? Berat kotor atau berat bersih, tergantung. Sini kan udah dibikin nih. Ini kan 2150. Ya, berat kotornya nggak usah itu, globalnya aja, Pak. Oh, langsung Bisa global. Ya. 900 Kilos. kilo. KG S. S pakai S. Ini Nah, baru packlist invoice date-nya. yang ini berarti Iya. sebenarnya. 10 Januari. Iya. Tapi sebenarnya numbernya berarti dua ini ya, Pak Reka? Ya, nama ini sama ini nomornya. Ya. Jadi gitu bisa kita harus konsisten nih satu dokumen dengan dokumen yang lain. Gitu. Jadi nggak boleh ada yang beda. Misalkan beratnya selisih 1 kilo aja pasti akan begitu dicek di RW bill-nya selisih pasti harus kita sesuaikan kita atau klarifikasi dari si freight forwarder-nya. Kalau mau ya udah berarti kita harus menyesuaikan dengan hasil akhirnya. Oke. Di 12 itu udah diisi sih sebenarnya eksporternya, terus negara tujuannya, terus tempat dan tanggalnya ya. Tinggal kalau nggak salah sini ada signing. Di sini ada signingnya, signature. Ya, jadi ada tambahin tanda tangan. Jadi adanya tanda tangan. Nah, yang nomor kolom berapa 12 ya. 12 ini tergantung dari kebutuhan kita. Kalau untuk pameran di tag saya exhibition, atau karena kan kalau sewaktu-waktu kalau ikut kita pameran ya bawa barang sampel, tiba-tiba kita bawa kembali lagi ke Indonesia atau kembali ke Indonesia, kita tinggal nunjukin aja ke bea cukai bahwa ini memang betul barang dari kita gitu. Asal jumlah dan jenisnya sama ya, asal nggak nakal nih. Kadang-kadang yang dikirim apa yang masuk lain gitu, jadi tetap aja berlaku terkait dengan masalah importasi ya. Kalau sebenarnya sih nggak ada yang spesial di sini, demi ini terkait dengan kalau misalkan yang tadi produk Bapak masuk ada semacam diolah lagi ya, tinggal di situ bisa diminis ini kalau misal, tapi bahan bakunya memang dari anggota perjanjian itu sendiri, misalkan Korea kan bisa dimasukkan sini karena kan tadi udah ada RPC-nya hitungan kalau memang itu dari Korea. Jadi kalau misalkan Bapak ekspor ke Eropa ada bahan baku yang dari Jerman katakanlah gitu. Mereka akan memperhitungkan kembali karena importasi bahan baku diolah di Indonesia dikirim lagi ke suatu negara, misalkan Eropa lain, itu bisa diminim. Nah biasanya kalau dulu kita masih minta cek recovery ya, cek terkait dengan isu recovery. Nah ini kalau kemarin dengan India itu butuh waktu IPSK untuk verifikasi itu 3 hari. Sekarang ada aturan terkait dengan isu recovery ini harus 1 hari aja gitu. Jadi IPSK udah nggak bisa nolak. Kalau udah verifikasi udah ini tinggal mereka akan tik nih. Penjelasan lebih detail lagi ya. Ya, nggak ada ini. Sebenarnya sih biasanya di balik form SKA ini ada keterangan negara SKA ini berlaku untuk negara mana aja, aturan seperti apa, bulletinnya segala macam ada. Gitu. Sebenarnya di form di ESK itu ada tutorialnya, ada IPSK-nya, ada kalau misalkan hal-hal yang bisa diragukan bisa ditanyakan di situ. Nah, kalau misalkan produk yang diimpor itu, kalau kita bisa baca peluang nih ya, kita nggak perlu jual produk yang ada di Indonesia aja. Misalkan satu negara butuh apa nih, tapi dia nggak tahu source-nya, dari mana. Tapi kita tahu
bahwa yang dibutuhkan ini kita bisa ambil dari satu negara, katakan kita impor ya, kita masuk ke gudang kepabeanan kita, misalkan kita sebutkan sekarang macam-macam nih fasilitasi di kepabeanan, bisa aja warehouse bonded gitu ya, gudang di bawah berikat bisa. Kayak tadi kalau Bapak produknya memang ada importasi di suatu Bapak produk olahnya di daerah zona berikat, itu lebih memudahkan untuk penghitungan tadi gitu loh. Untuk penghitungan tarif biaya masuknya karena diolah diekspor lagi asal tidak ada rembesan masuk ke pasar domestik. Kalau ke pasar domestik tetap akan dihitung biaya importasinya tadi gitu, harus dipisah. Tapi bisa juga kalau misalkan kita punya warehouse bonded kita punya gudang di satu tempat yang kita bilang itu warehouse bonded, kita tidak mengolah barang yang kayak tadi kita sampaikan, misalkan importasi dari suatu negara, kita reekspor lagi. Kita cuma slice atau packaging, tidak mengalami perubahan yang berarti terhadap produk tersebut, itu bisa menggunakan nanti SK-nya bisa terkait dengan back to back COO bisa. Tapi COO yang asli tetap dilampirkan, kita yang menerbitkan lagi nih COO-nya. Gitu. Jadi kita misalkan impor dari Eropa Asia gitu ya, yang dibutuhkan Vietnam atau Malaysia, kita impor dulu, kita proses di sini, packaging atau apapun, di slice lebih kecil lagi, dari ekspor ke Malaysia bisa menggunakan POM D. Gitu. Itu proses untuk mengolah ini di kawasan berikat. Bisa kita bikin sendiri, ya karena mereka akan ada petugas dan CCTV 21x24 jam. Jadi setiap produk yang masuk dihitung, diolah. Kalau memang direekspor lagi jumlahnya sama, ya itu nggak masalah. Tapi kalau tiba-tiba ada yang selisih, ya mesti dilaporkan juga. Gitu. Baik Pak Arief, maaf saya memotong. Sisa 6 menit lagi Pak. Apakah... Ya, ini udah di ujung, di 12 sudah, tinggal 13. Kalau memang datanya sudah benar, sesuai dengan keterangan packlist dan invoice serta RW bill, pastinya IPSK akan approve gitu ya. Dan mereka akan sign dan stamp gitu. Jadi artinya di dalam hal ini kita udah selesai nih. Tinggal kebutuhan kita bisa ngeprint baik kita sendiri atau bisa print di IPSK kalau memang kita membutuhkan hard copy-nya. Ada beberapa negara misalkan kayak ke negara yang non preferensi kayak POMB gitu, harus kita ngeprint dulu nih si IPSK yang udah ngeprint. Pak, saya mau tuker janjian dulu ya, bisa saya mau ngeprint yang originalnya untuk POM ini gitu. Jadi Bapak tinggal bawa bukti verbal dari IPSKA dengan dokumen lainnya, tinggal datang ditukar. Mereka udah otomatis udah di stamp sama di signing. Kecuali yang tadi misalkan kita sudah RE ya, register eksporter maupun SE, itu udah secara automatically karena konsepnya adalah ASN, artinya sudah di-sign and stamp oleh kita sebagai pengguna IPSKA, itu secara otomatis udah Bapak nggak perlu lagi tanda tangan di sini nih. Misalkan nggak perlu tanda tangan di sini lagi, itu udah otomatis tanda tangan yang dikasih kuasa oleh perusahaan itu udah sign dan stamp udah otomatis. Dan di sini juga udah otomatis juga. Nah keluarnya yang kalau memang yang sertifikat eksporter itu yang keluarnya kayak tadi yang DAB itu yang kecil aja. Gitu. Bisa ditampilkan lagi Bu Marin ya yang DAB tadi register. Baik, bisa, Pak. Itu dilampirkan sama dia? Iya. Jadi kalau misalkan
terkait dengan pembayaran, Bapak Ibu kalau udah selesai pembuatan SKA, misalkan menggunakan LC ya, itu tinggal di kopinya semua dibawa ke bank koresponden eksportir. Nanti bank koresponden eksportir akan menghubungi bank koresponden importir untuk menagih pelunasannya. Nah, kalau yang di DAB itu mungkin bisa dilihat di samping ini. Ini keluarnya cuma gini aja nih. Udah nggak perlu lagi form yang selembar kayak gini lagi. Jadi cuma scan. Bentuknya gini aja. This exporter bla bla bla. ID direct-nya nih. Registered exporternya. Ada. Cuman scan aja udah barcode. Gitu. Jadi di apa? Ini bisa di print di semua. Bisa di packing list, bisa di invoice, tinggal di print aja, kan cuma kecil aja dia. Nggak usah pakai ini lagi. Nggak pakai ini lagi, karena kan udah terregister kita kan. Berarti ini sekali aja di awal. Iya, sekali di awal. Nanti keluarnya tetap akan gini. Oh ini yang. Iya, ya. Nah, kemungkinan kedepannya hampir semua SKA akan beralih ke REX, ini, register eksporternya. Maka ada beberapa yang misalkan kita ke Eropa, form A udah menggunakan ini. Ke ASEAN udah, kalau memang kita udah terregister sebagai eksporter ya, atau tersertifikasi eksporter. Ke negara-negara yang misalkan Korea, Australia udah menggunakan ini gitu. Jadi lebih praktis mereka. Jadi si buyer nggak perlu pusing-pusing lagi, tinggal scan barcode, udah keluar tuh dokumen semuanya, keterangannya. Nah, kalau yang sudah tadi saya sampaikan, kalau kita sudah tersertifikasi atau terregister, itu dalam hitungan 10 menit dokumen kita sudah sampai di custom bea cukainya port tujuan ekspor. Karena kita terkoneksikan antara INSW dengan ASW, Asan Single Window-nya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, karena terkendala pendaftaran di ininya ya, ESKA-nya ya, karena kita belum siap. Iya, Pak Arif, apakah nanti Pak Andika saat sesi diskusi bisa menampilkan hasil dari pendaftarannya Pak, agar bisa dilihat oleh teman-teman yang lain? Pak Andika, dia ada masalah di ininya, mesti nyampaikan dokumen ke IPSKA Jakarta Selatan nih. Jadi sebagian yang ada di sini nggak bisa nih. Mungkin teman-teman yang lain kayak tadi Ibu siapa? Sama ya, nggak bisa ya. Karena terkait dengan NPWP ya. Oh baik Pak. Jadi nanti saat diskusi nanti untuk kelompok 3 akan memaparkan apa Pak? Nggak ada yang bisa maparin nih. Mungkin nggak ada yang bisa praktek nih. Cuman tadi kita udah praktek belajar ngisinya aja. Nggak bisa dipresentasin. Baik. Kalau yang online ada yang bisa nggak? Atau coba di sini Pak apakah nanti bisa saya tampilkan ini saja Pak untuk dapat dijelaskan secara singkat saja ini dari Kemendak ISKA untuk pengisiannya. Baru tahu bisa kayak gini sekarang. Gimana? Gimana Marlin? Maaf Pak, apakah nanti saya bisa tampilkan ini saja Pak untuk nanti Pak Arif menjelaskan mengenai ini? Pengisian. Oh ya boleh. Iya, baik. Boleh. Baik, oh ini kamu udah bisa? Ini saya ambil dari PDF-nya ISKA Pak. Oh ISKA. Mungkin dijelaskan ini saja ya Pak nanti ya. Sebenarnya sih mereka sih udah bisa ngisi ini, cuman begitu mau submit, ada beberapa yang diminta sama IPSKA untuk verifikasi, misalkan terkait dengan NPWP, terkait dengan SIUP gitu, atau terkait dengan submission administration-nya gitu. Baik. Nanti apa perlu jelasin ini? Mungkin secara singkat saja Pak nanti. Oh ya udah. Kami sudah bagikan materinya juga. Oh, Oke, ya udah. Kita coba ya. Ya. Baik Bapak dan Ibu, untuk kelompok 3, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita bisa kembali ke main room. Silakan. Ya. Makasih Bu, makasih Pak. Sama-sama.
Kita kembali ke main room ya Bapak Ibu. Wajib yang perlu kita submit. Iya, sebelum. Apa itu wajib misalkan